Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Feni Kamilanda. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu dampak virus COVID-19. Adapun kerangka konseptualnya yaitu dampak virus COVID-19 terhadap nyawa manusia, pendidikan, perekonomian, dan sektor wisata. Kemudian adapun metode penelitiannya yaitu jenis penelitian. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitiannya yaitu deskriptif, di mana rumusan masalah di dalam penelitian ini berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri baik suatu variabel atau lebih. Adapun variabel penelitiannya itu variabel dalam penelitian ini ada dua, yaitu COVID-19 sebagai variabel independen X dan dampak yang terjadi pada masyarakat sebagai variabel dependen Y. Adapun populasi dan sampel penelitiannya yaitu masyarakat dan teknik pengumpulan datanya wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Adapun tujuan penelitiannya yaitu tujuan umum. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dampak bahaya dari berkembangnya virus COVID-19, dan tujuan khususnya yaitu mendeskripsikan ciri-ciri atau gejala penderita COVID, menganalisis faktor penyebab virus COVID-19, menganalisis dampak virus COVID-19, dan mendeskripsikan upaya pencegahan penyebarannya virus COVID-19. Adapun manfaat penelitiannya itu bagi masyarakat bisa dijadikan sebagai sumber informasi mengenai bahaya virus COVID-19 dan sebagai acuan dalam menjaga diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar mengenai bahaya virus COVID-19. Dan bagi mahasiswa itu bisa dijadikan sebagai bahan kajian belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Adapun analisisnya yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan dan merupakan infeksi yang menyerang saluran pernafasan yang ringan sampai akut. Gejala yang ditimbulkan dapat berupa flu, batuk, pusing, hingga demam. Virus ini dapat menyebabkan kematian pada penderita yang kronis, dan penyebarannya yang sangat signifikan mengakibatkan virus berkembang semakin besar. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, dan dianjurkan kepada seluruh masyarakat untuk melakukan suntik vaksin dan social distancing untuk menekan penyebaran dan mencegah penularan virus corona. Selain itu, dapat dilakukan dengan menjaga pola hidup sehat seperti olahraga, mengkonsumsi makanan bergizi, menutup area pernapasan dengan masker, dan rutin minum air dan rutin mencuci tangan. Corona juga sangat berdampak pada sektor pariwisata. Sektor-sektor penunjang pariwisata seperti hotel, restoran, maupun pengusaha retail juga terpengaruh dengan adanya virus ini. Okupansi hotel mengalami penurunan sampai 40%, yang berdampak pada kelangsungan bisnis hotel. Sepinya wisatawan juga berdampak pada restoran atau rumah makan yang sebagian besar konsumennya adalah para wisatawan. Adapun ciri-ciri dan gejala COVID-19 yaitu gejala secara umum berupa demam 3-38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak napas. Jika orang yang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan atau kontak erat dengan penderita COVID, maka ia harus melakukan pemeriksaan laboratorium lebih lanjut untuk memastikan diagnosisnya. Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Adapun gejala lain yang kurang umum yaitu sifat lekas marah, kebingungan, kesadaran berkurang, kegelisahan, depresi, dan gangguan tidur. Komplikasi neurologisnya yang lebih parah yaitu stroke, radang otak, delirium, gangguan serius pada kemampuan mental yang menyebabkan kebingungan dan kurangnya kesadaran akan lingkungan sekitar, dan kerusakan syaraf. Adapun faktor penyebab virus COVID ini yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar dari penderita saat bersin atau batuk, memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan, dan kontak jarak dekat dengan penderita COVID. Adapun dampak virus COVID ini itu terdampak pada negatif dan positif ya. Dampak negatifnya itu terjadi PHK besar-besaran, terjadinya penurunan PMI manufaktur Indonesia mencapai 45,3% pada Maret 2020, terjadi penurunan impor, terjadinya pembatalan penerbangan yang mengakibatkan penurunan pendapatan di sektor tersebut, dan berbagai kerugian. Telah terjadinya penurunan penempatan okupansi hingga mencapai 50% pada 6.000 hotel. Hal tersebut bisa mengakibatkan kehilangan devisa dari sektor pariwisata.
dan keputusan pemerintah meliburkan sekolah menyebabkan stagnasi di dunia pendidikan hingga diambil kebijakan belajar di rumah melalui jaringan online yang terjadi pada sekarang ini atau yang disebut dengan daring. Adapun dampak positifnya itu terbuka peluang pasar ekspor baru selain Cina. Peluang memperkuat ekonomi dalam negeri juga dapat terlaksana karena pemerintah akan lebih memprioritaskan dan memperkuat daya beli dalam negeri daripada meraih keuntungan dari luar negeri. Koreksi agar investasi bisa stabil meskipun perekonomian global sedang terguncang. Adapun upaya pencegahan menyebarnya virus COVID-19 yaitu terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air, sabun, dan memakai hand sanitizer. Jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Cukup waktu istirahat bisa memelihara daya tahan tubuh karena apabila kurang waktu istirahat dapat menekan sistem imunitas tubuh seseorang. Hindari kontak dengan penderita COVID-19, orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona, atau orang yang sedang sakit, demam, batuk, atau pilek. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah dan jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan jaga kebersihan lingkungan termasuk kebersihan rumah. Adapun upaya pencegahan penyebaran pada penderita COVID-19 yaitu untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP, orang dalam pemantauan, maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Bila ingin keluar ke rumah sakit saat gejala bertambah berat, sebaiknya menghubungi pihak rumah sakit dulu untuk menjemput. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk sampai benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagai penggunaan alat dan makan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan selalu gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin. Lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Baiklah, sekian hasil dari presentasi saya. Terima kasih.